Minasan, setelah kita mengetahui bahwa Woo Jin-chul sebagai penyidik kriminal masih merasakan kehilangan, perasaan itu seakan membuat dirinya melupakan sesuatu yang sangat penting. Woo Jin-chul yang terus mencari kepingan ingatannya yang hilang dan penasaran dengan banyaknya pelaku kriminal yang datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri karena adanya ancaman dari monster bayangan. Para penyidik kriminal mencoba menggali kasus tersebut dengan membawa salah satu penjahat ke sebuah gudang kosong untuk membuktikan kebenaran dari monster bayangan. Beberapa saat kemudian, hal tidak terduga terjadi. 3 monster semut bayangan menyerang kedua rekannya dan membunuh penjahat secara sadis. Woo Jin-chul pun mulai berusaha mengungkapkan kasus itu. Sementara Jin-woo yang merupakan murid SMA kini menjadi perhatian dari sekolahnya karena dicap sebagai anak yang bermasalah. Namun, untuk bisa bertemu dengan Cha He-in, Jin-woo memutuskan menjadi bagian dari klub olahraga lari di sekolahnya. Apakah Jin-woo berhasil masuk ke dalam klub lari sekolahnya, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Woo Jin-chul bersama bawahannya sedang menikmati makanan barbeque di sebuah restoran. Rekannya itu menanyakan apakah Woo Jin-chul belum berhenti menginvestigasi kasus kriminal yang menyerahkan diri. Di hari kejadian itu, pasti Woo Jin-chul melihat sesuatu. Woo Jin-chul berusaha mengalihkan pembicaraan itu. Pada akhirnya, ia pun mengatakan jika ia melihat monster seperti semut raksasa. Ia tak terlalu mengerti apa yang terjadi saat itu, namun monster itu memang terlihat seperti semut raksasa di matanya. Mendengar itu, rekannya masih tidak percaya dan mengira jika seniornya tersebut berhalusinasi. Namun Woo Jin-chul mengatakan, ia yakin sekali. Tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Rupanya itu adalah salah satu guru yang mengawasi Jin-woo, yaitu Park Gi-sul. Park Gi-sul menimbrung obrolan dan menyebutkan ciri-ciri bahwa monster semut dengan tubuh manusia dan kepala semut. Beralih di lapangan sekolah, para anggota klub lari sedang berlatih dengan berlari memutari lapangan sekolah. Mereka tampak sangat tersiksa. Kaptennya menjelaskan jika tujuan utama mereka adalah untuk memenangkan kejurnas. Mendengar itu, salah seorang anggotanya tampak terkejut karena sebelumnya tujuan mereka adalah untuk menjadi juara di tingkat daerah. Namun kaptennya mengatakan bahwa ia tidak punya tujuan seperti itu karena ia merasa bersyukur sudah masuk ke dalam klub. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk memenangkan kejuaraan nasional. Sebagai seorang kapten, Choi Tae-wong terus menyemangati anggotanya untuk memenangkan kejuaraan nasional. Sambil bersorak, mereka pun terus berlari. Rupanya Yonggil juga masuk ke dalam klub lari. Ia tampak sangat kelelahan dengan berlari mengejar Jin-woo. Melihat temannya itu, Jin-woo merasa heran mengapa dia terlalu bersemangat untuk mengejarnya. Bellion pun berceloteh, manusia memang makhluk yang bodoh. Karena merasa kasihan, Jin-woo menggunakan sihirnya untuk memulihkan stamina Yonggil. Sihir itu membuat Yonggil merasakan tubuhnya lebih hangat dan rasa lelahnya pun menghilang. Secara mengejutkan, Yonggil pun mampu berlari lebih cepat dari sebelumnya hingga meninggalkan para seniornya. Melihat anak baru yang sangat bersemangat, para seniornya pun berusaha untuk tidak kalah dan mempercepat langkahnya. Namun dari atas ruang guru, Park Gi-sul dengan wajah kesal terus mengawasi Jin-woo. Ketika di restoran, Park Gi-sul yang mengatakan jika ia melihat sosok monster semut membuat Woo Jin-chul semakin penasaran. Park Gi-sul yang menimbrung pun pamit undur diri dan menyebut bahwa dirinya sudah ngelantur karena terlalu banyak minum dan menjadi mabuk. Tetapi Woo Jin-chul tampak tertarik lalu meminta agar Park Gi-sul mau menceritakan secara detail tentang monster semut yang barusan dia sampaikan. Kembali di sekolah, Jin-woo menyadari bahwa Park Gi-sul terus memperhatikannya. Ia pun berpikir apakah ia terlalu mencolok belakangan ini. Bellion pun menyarankan agar masternya segera menghapus ingatan pria itu. Tetapi Jin-woo menolak hal itu karena ia ingin melihatnya dulu.
Setelah mendengar informasi dari Park Gi-sul, di pagi hari, Woo Jin-chul datang ke sekolah. Ia ingin memastikan kejadian di mana para kriminal yang bertemu dengan monster semut serta guru olahraga yang juga melihatnya. Apakah ada hubungan dari dua kejadian tersebut? Perasaannya mengatakan jika ada petunjuk di sekolah itu. Masalahnya adalah bagaimana caranya ia bertanya pada murid. Tidak mungkin ia langsung bertanya tentang monster shadow yang terlihat seperti manusia berkepala semut kepada murid itu. Bisa-bisa ia akan dianggap sebagai orang gila. Tiba-tiba ada bayangan yang melewati Woo Jin-chul, membuat Woo Jin-chul terkejut dan sadar jika ada sesuatu yang tidak benar di sekolah itu. Di dalam kelas, Jin-woo merasa sedikit gelisah karena Woo Jin-chul rupanya bisa melihat sentri yang ia pasang di luar. Beberapa saat kemudian, Jin-woo melihat kedatangan Woo Jin-chul di kelasnya. Ia pun mengerti jika mantan presiden asosiasi hunter itu memanglah hebat. Padahal dia seharusnya tidak memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, tapi intuisinya masih saja hebat. Woo Jin-chul meminta izin kepada guru yang mengajar jika ia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada seorang siswa yang bernama Sung Jin-woo. Seluruh kelas menjadi gaduh ketika seorang detektif datang untuk mencari Jin-woo. Mereka mengira jika temannya itu mungkin mendapat sebuah masalah. Di luar kelas, Woo Jin-chul kemudian meminta maaf karena memanggilnya seperti itu. Jin-woo dengan santai tidak mempermasalahkannya. Sambil tersenyum, Jin-woo tidak menyangka akan bertemu dengan Woo Jin-chul setelah bertahun-tahun atau mungkin beberapa dekade jika ia menghitung waktu yang ia habiskan berkelana antara dimensi. Jin-woo merasa senang melihatnya, tapi pasti dia akan menganggapnya aneh jika ia memberitahukan yang sebenarnya. Namun bagi Woo Jin-chul, ia sadar jika murid yang ditemuinya itu memiliki sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Karena ia baru melihat seorang bocah yang memiliki mata seperti itu. Woo Jin-chul lalu menanyakan, apakah Jin-woo mengetahui tentang shadow monster? Lebih tepatnya, monster semut. Woo Jin-chul lalu menunjukkan sebuah gambar monster semut. Melihat itu, Jin-woo pun memuji gambar Woo Jin-chul yang cukup bagus dari dugaannya. Jin-woo pun menjawab bahwa ia mengetahui gambar itu. Sontak Woo Jin-chul tampak terkejut dan bertanya, makhluk apa sebenarnya monster semut itu? Dan siapa Jin-woo sebenarnya? Tapi karena terlalu bersemangat, Woo Jin-chul meminta maaf. Woo Jin-chul menyampaikan bahwa sudah beberapa bulan ia menyelidiki kasus itu dan ingin mengetahui makhluk apa sebenarnya yang telah ia gambar itu. Jin-woo lalu mengatakan, bukankah itu monster yang muncul di acara televisi yang suka ditonton oleh anak-anak? Mendengar jawaban itu membuat Woo Jin-chul merasa malu. Ia pun meminta maaf karena telah mengganggu Jin-woo di sekolah. Ia juga sudah berbicara dengan gurunya, jadi seharusnya ia tidak masalah kembali ke kelas. Jin-woo kemudian meminta gambar monster itu sebagai pengingat pertemuan mereka. Tetapi Beru tampak kesal karena merasa gambar dirinya yang dibuat oleh Woo Jin-chul terlihat buruk. Woo Jin-chul dengan senang hati memberikan gambar tersebut kepada Jin-woo dan pergi meninggalkannya. Igris lalu bertanya, mengapa Jin-woo tidak memberitahukan kebenarannya pada orang itu? Dengan santai, Jin-woo menjelaskan, ada pepatah yang mengatakan, lupa dan ketidaktahuan adalah berkah yang diberikan Tuhan pada manusia. Bahkan, jika yang ditimbulkan adalah ciptaan dari tool of God. Ketika kembali ke kelasnya, Jin-woo pun langsung dikerumuni oleh para siswi cantik yang cari perhatian dengan urusan detektif yang datang menemuinya. Jin-woo yang salah tingkah berkata, detektif itu adalah kenalannya dan dia perlu membicarakan sesuatu secara pribadi dengannya. Para siswi pun tampak kagum karena Jin-woo berteman dengan detektif. Mereka pun semakin kepo dengan bentuk tubuh Jin-woo yang atletis, apalagi saat dirinya berlari bersama para seniornya di lapangan beberapa hari yang lalu. Kalau dilihat lagi, dada Jin-woo memang bidang. Tiba-tiba beberapa murid rese datang menghampiri Jin-woo dan bertanya, apakah dia merasa cukup populer? Bahkan detektif datang menemuinya. Murid itu lalu mengancam,
apakah Jinwoo akan melaporkan perundungannya kepada detektif karena ia telah mengganggunya dan mengajaknya untuk berduel? Tiba-tiba, murid rese itu dipiting oleh seseorang sehingga membuatnya kesakitan. Ternyata itu adalah Kapten Choi Tae-wong yang datang membantu Jinwoo bersama dengan anggota lainnya. Mereka bahkan menyebut Jinwoo sebagai ese di klub lari. Jinwoo kemudian bertanya apa yang seniornya lakukan di kelasnya. Choi Tae-wong menjawab, ia datang untuk menghentikan Jinwoo menghajar bajingan bodoh ini, membuat Jinwoo memintanya untuk tidak bercanda di kelasnya. Rupanya mereka datang untuk memberitahu Jinwoo bahwa mereka akan mengadakan pesta penyambutan untuk anggota baru mereka. Choi Tae-wong pun bertanya, apakah Jinwoo dan Yonggil kosong hari ini? Jinwoo lalu menerima undangan itu. Sambil tertawa, Choi Tae-wong menantikannya sepulang sekolah. Jinwoo pun bertanya, kemana para seniornya akan membawa teman reseknya itu? Tapi karena tidak tahu mau diapakan, seniornya pun mengajak teman yang mengganggunya untuk berlari di lapangan. Ketika pulang sekolah, Choi Tae-wong menanyakan urusan Jinwoo dengan bocah berandalan itu. Apakah ia ingin para seniornya membantunya untuk menyelesaikan masalah dengan mereka selamanya? Jinwoo lalu menolak secara halus karena mereka tidak akan mempengaruhi turnamen yang akan datang. Saat berjalan keluar dari gerbang sekolah, seseorang memanggil Jinwoo. Rupanya itu adalah Woo Jin-chul yang ingin melanjutkan pembicaraan mereka tadi. Choi Tae-wong mengingatkan Jinwoo untuk tidak terlalu lama dan membawa Yonggil sebagai sandera sampai ia datang ke pestanya. Jinwoo dan Woo Jin-chul pun berjalan ke sebuah taman. Jinwoo mengatakan ia tak bisa tinggal terlalu lama karena teman-temannya sedang menunggunya. Secara mengejutkan, Woo Jin-chul memanggilnya dengan sebutan Hunter Sung Jinwoo. Dengan wajah terharu, ia telah menduga bahwa itu memanglah Jinwoo yang pernah ia kenal sebelumnya. Ternyata, pada saat tangan mereka saling bersentuhan, Woo Jin-chul mendengar pertanyaan, apakah ia mempercayai Jinwoo? Dan ia pun kembali mengingat momen di mana Jinwoo menunjukkan ingatan dari Shadow Monarch ketika ia masih menjadi ketua asosiasi Hunter. Itu adalah ingatan yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ingatan yang hilang tentang dunia para Hunter, di mana dulunya dunia berisi Geth, monster, Hunter, dan Monarch. Jinwoo memang menegaskan bahwa ia akan melawan monster-monster itu sendirian karena ingatan dari Monarch tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Woo Jin-chul kemudian menanyakan, sudah berapa lama Jinwoo bertarung melawan monster-monster itu di retakan antar dimensi? Karena berdasarkan catatan kepolisian, Sung Jinwoo sudah menghilang sekitar 2 tahun. Namun 2 tahun tentu saja tidak cukup untuk mengalahkan monster itu semua. Jinwoo lalu menjawab, 27 tahun. Mendengar itu, Woo Jin-chul tampak terkejut dan bertanya, apakah Jinwoo tidak pernah menyesalinya? Dengan tenang, Jinwoo menjawab, jika ia tidak pernah menyesalinya, bahkan jika ia diberi kesempatan yang sama, lagi dan lagi, ia akan selalu membuat keputusan yang sama. Woo Jin-chul pun menyebut jika Jinwoo terlihat sangat menikmati kehidupan barunya sekarang. Sambil tersenyum, Jinwoo menjawab, jika kehidupan barunya lumayan menyenangkan, kecuali tubuhnya yang tidak bisa menua. Jadi ia perlu mengubah bentuk tubuhnya dari waktu ke waktu. Beuh, impian siapa nih bisa awet muda? Woo Jin-chul menyadari Jinwoo adalah hunter yang memiliki kekuatan seperti dewa dengan masa muda selamanya dan keabadian. Namun meski dia memiliki kekuatan seperti itu, dia memilih untuk menjalani hidup sebagai orang biasa. Woo Jin-chul lantas menanyakan, apa rencana Jinwoo ke depannya? Ternyata Jinwoo belum memikirkan sampai sejauh itu. Mengetahui itu, Woo Jin-chul menawarkan agar Jinwoo mau bergabung sebagai anggota kepolisian karena banyak kriminal yang menyerahkan diri ke kantor polisi akibat Shadow Monster. Mereka bilang sulit untuk melakukan kejahatan di tengah teror seperti itu. Jinwoo pun bercanda, jika dirinya menjadi polisi, maka polisi lain tidak akan memiliki pekerjaan. Woo Jin-chul menambahkan, untuk itulah mereka bekerja keras
demi menciptakan dunia yang damai seperti itu. Jinwoo pun tersenyum dan akan memikirkannya dulu. Woo Jinchul mengatakan bahwa ia akan menunggu, tetapi Jinwoo mulai berjalan pergi dan meminta agar dia tidak menunggunya. Lagi pula, itu adalah pekerjaan yang berat dengan gaji yang kecil. Dan begitulah waktu terus berlalu. Di pelosok gurun di Amerika di bulan akhir April, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Seorang turis lalu menelpon ke hotline untuk menyampaikan keadaan darurat, di mana ia menerangkan bahwa ia sedang berada dalam masalah dan ia hanya ingin melaporkan sesuatu yang ia lihat. Customer service hotline itu bertanya apakah di sana terjadi situasi berbahaya sehingga mereka bisa mengirimkan bantuan ke sana. Turis itu menyebut jika ia juga tidak yakin berada di situasi berbahaya atau tidak. Sejujurnya, ia tidak terlalu yakin menjelaskan kejadian itu. Customer service terus meminta agar turis itu menjelaskan apa yang sedang terjadi agar mereka bisa menolongnya dengan tepat. Turis itu berkata, jika ada sesuatu yang hancur hingga begitu banyak retakan. Customer service yang masih bingung terus menggali informasi apa ada sesuatu di tengah gurun yang bisa retak dan hancur, serta retakan apa yang dimaksudkan turis itu. Dengan wajah ketakutan, turis itu menjawab, langitnya mulai retak. Pada malam hari, Igris sedang membantu Jinwoo untuk menyelesaikan PR-nya. Igris menegur Jinwoo kalau bukan seperti itu caranya menyelesaikan soal nomor 24. Lucu juga ya Igris. Tiba-tiba, Jinwoo merasakan sesuatu. Ia lalu pergi ke sebuah kafe pene dan bertemu dengan utusan ruler. Jinwoo bertanya, apakah fenomena yang terjadi di Amerika adalah ulah dari ruler? Utusan itu menjelaskan bahwa itu bukan ulah mereka. Mungkin Jinwoo sudah tahu, tapi cara makhluk itu bergerak berbeda dengan mereka. Jinwoo lalu menanyakan, siapa mereka sebenarnya? Utusan ruler menyebut jika ada beberapa orang dari dunia lain yang menginjakkan kaki di dunia mereka baru-baru ini. Sepertinya mereka mengubah haluannya ke dunia manusia setelah dikejar oleh Army of the Sky. Mereka adalah ras giant yang memakan batu dari planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Di dunia mereka, orang-orang itu dikenal sebagai Titan dan sudah jelas kenapa mereka datang ke bumi. Jinwoo mulai mengerti bahwa mereka itu jelas tidak bersahabat. Utusan ruler pun membenarkannya. Jinwoo merasa heran karena hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelum Cup of Reincarnation digunakan. Utusan itu menjelaskan, baru-baru ini yang ia sebutkan tadi merujuk pada waktu yang hilang. Jinwoo lalu mengetahui bahwa musuh yang seharusnya menargetkan dunia ruler sekarang berbalik menargetkan bumi. Sambil tersenyum, Jinwoo berkata, kemungkinan besar hal itu terjadi karena dirinya lah penyebabnya. Dengan wajah serius, utusan itu menjelaskan bahwa rulers mulai berpikir kalau para Titan mungkin mengejar jejak dari kekuatan besar yang Jinwoo miliki. Dan Army of the Sky sudah berangkat untuk mencari mereka lagi. Jinwoo pun sontak berkata jika hal itu sudah terlambat. Bahkan meski mereka datang ke bumi menggunakan gate yang menghubungkan dunia mereka dan dunia manusia, akan butuh setidaknya beberapa tahun dan sampai saat itu semuanya akan berakhir. Jinwoo lalu menyampaikan agar para ruler mempercayakan masalah itu kepadanya karena ia sendiri yang akan menanganinya. Kita pun diperlihatkan gurun di Amerika Serikat bagian barat, para tentara militer sudah berjaga-jaga di lokasi munculnya fenomena retakan di langit. Rupanya, pemerintah Amerika sudah menyegel area tersebut dan memanggil semua ahli untuk menjelaskan fenomena itu. Namun tak ada satupun yang bisa memberikan jawaban pasti. Bahkan, untuk seorang profesor yang sudah mempelajari anomali cuaca selama 30 tahun. Baru kali ini, profesor itu melihat fenomena seperti itu. Seorang kapten militer berkata, jika mereka tidak perlu khawatir. Jika ada sesuatu yang keluar dari retakan tersebut, para pasukan militer akan segera mengatasinya. Tiba-tiba, mereka semua dikejutkan dengan semua kendaraan perang mereka melayang di udara. Rupanya itu ulah dari Jinwoo. Karena mengetahui jika senjata seperti itu tidak mempan terhadap musuh yang akan datang.
Setelah persiapannya selesai, Jinwoo mulai merasakan bahwa sedikit lagi musuh kuat yang ingin melahap dunia manusia akan segera muncul. Nafas mereka mulai terdengar cukup dekat. Jinwoo pun segera mengeluarkan seluruh daggernya karena mulai dari sini para Titan akan menghadapi Jinwoo sebagai seorang monarch dan juga seorang hunter. Wah, akhirnya kita akan diperlihatkan Jinwoo yang bertarung lagi ya Minasan. Apakah Jinwoo mampu mengalahkan seluruh Titan yang mencoba untuk memakan bumi? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.